Orang besar yang lainnya seperti China dan Rusia udah sadar akan hal ini. Barusan beberapa minggu ini, Alexander Venediktov dari Rusia bilang seperti berikut. Bretton Woods system is failing. Jadi mereka mulai jualin reserve USD-nya buat ditukar sama emas beneran. Jadi kalau kita lihat di China, di Central Bank China, Central Bank Rusia, apa yang mereka lakukan? Mereka udah mulai nih. Jadi reserve currency USD mulai dibuang-buangin. Dan yang mereka lakukan apa? Mereka switching dengan emas. Nah, tapi kalau misalnya USD ataupun misalnya rupiah itu di back sama angin, apa yang bikin itu jadi exchange of value? Kita masih bisa transaksi, gue masih bisa gaji orang pakai rupiah. Basisnya adalah kepercayaan. Jadi ini semua tuh dalam konsensus semua masyarakat bisa dibodohi dan percaya bareng-bareng bahwa fiat itu ada value-nya. Karena begitu ini sadar, kayak Henry Ford tadi bilang, bakal ada revolusi besok pagi. Kalau mereka benar-benar tahu nih apa yang gue ngomongin di video ini, bakal ada revolusi besok pagi. Sebenarnya untuk bikin video kayak gini, gue jujur aja ini agak bahaya. Kenapa? Karena ini something yang para orang-orang berkuasa di atas tuh nggak mau kalian tahu, nggak mau kalian pinter, makanya nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah diajarin di kuliah. Salah satu billionaire crypto, co-founder MakerDAO, itu pernah nge-tweet kayak gini. Jadi jangan pakailah sistem mereka, jangan bayar pajak mereka, jangan ikutin sistem mereka dan lain-lain. Dia billionaire, super kaya orang Rusia. Apa yang kalian tahu? Dia meninggal. Meninggalnya di mana? Di depan rumahnya di pantai. Jadi kalau misalnya orang bilang itu meninggalnya, yang kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Cuman hal ini tuh sebenarnya banyak yang orang-orang nggak mau tahu. Banyak dari kalian mungkin nonton youtuber ya kan, youtuber finansial yang ngajarin tentang krisis tahun 2008 gitu. Cuman kalau kalian benar-benar pelajarin, kenapa sih sebenarnya terjadi 2008? Nggak ada yang bisa jelasin ke kalian kenapa itu terjadi. Semua orang bilangnya subprime mortgage, bla bla bla. Tapi ini sebenarnya kalau kita tarik, ini terjadi dari tahun 2000. Dan yang bikin crash ini itu bukanlah Lehman Brothers, bukanlah bank-bank besar lainnya. Ini sebenarnya dimulai sama Federal Reserve. Kita backtrack ya sampai tahun 2000 ketika terjadinya .com bust. Internet company tinggi banget terus hancur. Si Alan Greenspan melakukan kebijakan di mana dia potong suku bunganya, chairman-nya potong suku bunganya sampai 1%. Ini untuk apa? Kalau misalnya suku bunga 1%, ini encourage orang untuk apa? Ya, untuk minjem uang. Untuk minjem uang untuk beli apa? Untuk beli rumah. Karena suku bunganya 1%. Jadi untuk dapat uang tuh gampang. Semua orang beli rumah. Kalau semua orang beli rumah dengan minjam, apa yang terjadi dengan harga rumah? Karena semua orang minjemnya gampang, harga rumahnya naik, terbang. Simple kan? Itu simple logic. Bunga lebih murah, kita pinjam aja sama bank, kita beli rumah, terus rumahnya naik semua, ya kan? Tetangga kita beli rumah, naik juga harganya. Tetangga kita beli lagi, naik juga harganya. Jadi semua orang ngerasa ini ekonomi yang makmur, semuanya tambah kaya. Tapi tambah kaya dari apa? Dari uang yang dari angin sebenarnya. Jadi kalian bisa bayangin nggak sih, itu yang terjadi dari 2008 itu karena cuma satu kebijakan tahun 2000. Ya, dia motong suku bunga sampai 1%. Udah, habis itu hancur 2008 ya. Kalian bisa bayangin, dia bisa ganti-ganti gitu. Suka-suka dia mau market dihancurin tahun 2008. Mau tahun 2020 Covid dihancurin, ya kan? Dihancurin dulu tuh di awal tuh. Terus dia bilang, oke, kita quantitative easing, ya kan? Namanya keren. Quantitative easing itu kan sebenarnya nge-print duit. Kalau kita yang nge-print duit dibilangnya penipuan. Dia bisa print duit, 40% dari uang yang beredar. Dimasukin di market, tiba-tiba S&P terbang, ya. Dari V jadi V-shaped recovery. Mereka bisa manipulasi market seperti itu. Jadi kalian bayangin nggak betapa dunia ini dikontrol sama sebagian kecil orang. Maka dari itu, setelah terjadinya krisis tahun 2008, tahun 2009 muncul tuh white papernya Satoshi, peer-to-peer electronic cash system, yaitu Bitcoin. Ini adalah revolusi moneter yang mau coba dibawa sama Satoshi. Kenapa? Karena ini adalah sistem uang yang rely dari coding dan juga software, bukan sama Federal Reserve dan perbankan sentral. Jadi nggak pernah bisa diotak-atik, nggak pernah ada yang bisa atur, nggak ada yang bisa gocek-gocek gitu. Oh, ini naikin suku bunga segini segala macam. Tapi itu semua based on coding, matematika, dan juga fisika. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerti tentang dunia kripto, kalian harus ngerti dulu tentang dunia uang ya. Mungkin ini gue nggak bisa bahas semuanya di satu video, tapi mungkin akan gue bikin series ya. Kalau misalnya video ini kalian suka, gue akan jelasin lebih dalam tentang cara Federal Reserve bekerja, cara uang bekerja. Tapi ini anggaplah video ini sebagai intro ke kalian punya pemikiran sendiri, punya ideologi sendiri. Jadi jangan cuma percaya dikasih tau, oh ini tuh uang, kalian percaya ini uang. Itu alasan kenapa gue believe in cryptocurrency. Karena gue nggak percaya bahwa uang itu sebenarnya value-nya seperti apa yang dibilang sama mereka. Dan kenapa gue percaya kepada Bitcoin? Karena ini adalah revolusi moneter yang sedang terjadi di depan mata kita sendiri. Itu adalah aset tercepat untuk mencapai $1 triliun market cap dalam waktu 1 dekade aja. Nah, gue bisa bener, tapi gue juga bisa salah. Tapi this is a bet I'm willing to take.